Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali di dalam siaran langsung Abe Simpson Community Ministry. Ya, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perilaku kita, kita jangan berlaku seperti orang bebal. Topik ini telah diingatkan oleh Tuhan pagi hari ini karena sebelum kita melakukan aktivitas dalam sepanjang hari ini, saya merasa bahwa kita melakukan aktivitas dengan penuh semangat, sukacita, penuh merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian penuh dengan sungguh-sungguh ya mencintai pada pekerjaan kita, sehingga firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 53 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 atau yang ke-17, ya bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ mengatakan bahwa jangan berlaku seperti orang bebal. Di dalam ayat yang kedua pada pasal atau nomor Mazmur nomor 53, bahwa orang bebal berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah, ya, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan kembali oleh Tuhan pada pagi hari ini bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan kita beraktivitas, bekerja, berpikir, bertindak, dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, jangan berlaku seperti orang bebal, ya. Jangan pura-pura kita bodoh, jangan pura-pura kita ini tidak mampu, tidak bisa dan lain sebagainya, karena kita sudah diberikan oleh Tuhan oleh kekuatan, dengan pikiran yang bagus, dengan motivasi yang bagus, dengan tugas dan tanggung jawab. Kita menempatkan setiap pribadi kita itu tidak sembarang, sesuai dengan tugas, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang kita miliki di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, semua orang pasti akan merasa tersinggung dan marah, ya, jika mereka dikata-katain atau dibilang oleh orang lain dengan sebutan orang bodoh, ya, apalagi disebut orang bebal, ya. Kemudian dalam teks yang lain dikatakan bahwa bebal itu sebetulnya adalah sebagai orang yang bodoh, jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, orang bebal dapat diartikan sebagai orang yang sukar sekali untuk mengerti, ya, tidak cepat tanggap, ya, tidak mau berubah, karena memang pengertiannya orang bebal itu orang yang tidak mau tahu, ya, orang yang tidak mau tahu terhadap apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, dan lain sebagainya. Kita secara terang-terangan, ya, tidak mau disebut kita orang bebal, ya kan, ya. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, kadang kita juga tidak sadar, ya, tidak sadar. Seringkali kita juga berlaku seperti orang bebal, orang yang kayak tidak mengerti, orang yang kayak tidak tahu apa-apa, padahal kita memang diciptakan untuk betul-betul menjadi orang yang berharga, orang yang saling mengasihi, orang yang saling menghormati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Eh, Penulis Amsal secara gamblang menggambarkan keberadaan orang bebal sebagai orang yang emosinya sangat labil, ya. Emosinya tak bisa, ya, tak bisa dikendalikan sehingga amarahnya mudah sekali meledak. Ya, orang yang hanya ingin didengar oleh orang lain karena merasa diri paling benar, ya. Ya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat, paling pintar dan sebagainya. Orang yang suka sekali mencela, menghina dan menghakimi, mencemooh orang lain. Orang yang selalu berbantah-bantahan, artinya suka sekali mencari keributan, ya, hanya karena ingin menunjukkan kehebatan, hanya karena ingin menunjukkan saya bisa. Jadi orang yang suka bersaing-saingi, ya, kalau dibilang saya hebat, ya, di saat itu sesuatu yang apa namanya, ya, menghebohkan diri, ya, menghebohkan diri, dia menguasai diri, ya. Orang yang suka sekali memfitnah atau mencari dari kesalahan orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bisa baca di dalam Amsal 18 ayat 1 sampai 8. Di situ sudah jelas dikatakan tentang orang yang hidupnya bebal, ya. Jelas sekali menunjukkan bahwa orang bebal adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, ya. Orang bebal adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, tak menganggap Tuhan itu ada, ya. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu ada, atau Tuhan itu sedang bekerja, atau Tuhan itu apa, selalu ada di dalam kehidupan itu. Mereka tidak berpikir ke situ, ya. Mereka tidak perlu dengan Tuhan, ya, tidak perlu dengan Tuhan, ya. Beruntungkah orang yang berlaku demikian, ya? Apakah mereka hidupnya beruntung? Firman Tuhan memastikan bahwa hidup mereka tidak luput dari hukuman. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka yang mengalami penolakan dari Tuhan. Orang-orang tersebut itu Tuhan akan marah mereka. Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan tidak berkenan. Dalam Amsal 18 ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani hidup di masa seperti ini tidaklah mudah. Karena itu Rasul Paulus juga menasihati bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 sana dikatakan bahwa perhatikanlah dengan saksama, ya, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup jangan seperti orang bebal. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan hidup yang berat karena perlakuan yang tidak adil atau kejahatan yang diperbuat orang-orang di sekitar yang tidak mengenal Tuhan. Jangan takut dan putus asa, karena ada waktu di mana Tuhan akan menegakkan keadilannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sekali-kali berlaku bebal, karena orang bebal tidak luput dari hukuman. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, di mana saja mereka berada, ya, di mana saja orang-orang atau kepada siapa saja yang mendengar tentang berita pagi ini menjadi satu kekuatan buat kita. Janganlah kita berlaku seperti orang bebal, tetapi perlu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Tuhan yang telah kita terima, Tuhan yang telah kita miliki adalah lebih besar. Dia selalu terus